Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 6 beranggotakan Saya Dinda Vitasya dari absen 1. Saya Nindya Kalisa Putri Ayesut dari absen 6. saya Tenora Kalila dari absen 9. Saya Gania Fazilan Reswari dari absen 18. Saya Syaza Calia dari absen 34. Kelompok kami akan membahas tentang pengaruh kebudayaan India terhadap corak hidup masyarakat Indonesia dalam aspek sistem kepercayaan. 1. Sebelum berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, Indonesia telah menganut beberapa kepercayaan. Beberapa di antaranya yaitu Animisme atau pemujaan terhadap roh atau jiwa merupakan paham kepercayaan yang meyakini bahwa jiwa atau roh terdapat pada benda-benda tertentu, tidak hanya pada makhluk hidup dan mempunyai kekuatan spiritual. Kata animisme sendiri berasal dari kata anima yang artinya soul atau jiwa. Dinamisme atau pemujaan terhadap benda adalah paham kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Kata dinamisme berasal dari bahasa Yunani dunamos yang artinya daya, kekuatan, atau kekuasaan. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap sebagai hewan yang suci. Hewan ini dihormati serta dianggap tabu untuk diburu dan dimakan, misalnya elang, harimau, dan serigala. selain 3 kepercayaan yang tadi, masih ada loh banyak kepercayaan-kepercayaan lain. Di antaranya, ada Sunda Wiwitan yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda, ada kejawen yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada Saminisme yang pertama kali tersebar di daerah Klopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah, ada kepercayaan Asmat yang berkembang di Papua, ada Aluk Todolo atau Alukta yang dianut oleh masyarakat suku Toraja, Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. 2. Bagaimana kondisi sistem kepercayaan di Indonesia setelah berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Agama Hindu-Buddha diperkirakan masuk dan berkembang di Indonesia sekitar abad 4 Masehi dengan bukti ditemukannya arca Buddha di Sulawesi Selatan, arca Dewa Wisnu Jawa Barat, serta yupa-yupa di Kutai, Kalimantan Timur. Dalam berbagai konsep yang dipercaya dalam ajaran kedua agama tersebut, pada akhirnya memberikan motivasi yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera. Pada masa berkembangnya kedua kebudayaan tersebut, telah dihasilkan ribuan arca yang ditemukan tersebar di beberapa buah pulau atau ditemukan dalam bangunan suci seperti candi, permandian, pertapaan, dan lainnya. Arca merupakan sarana yang sangat penting karena arca merupakan media pemujaan yang dipergunakan oleh umat agama Hindu-Buddha di dalam pelaksanaan puja bakti, yaitu menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam agama Hindu merupakan bangunan suci seperti candi, permandian, pertapaan, dan lainnya, dan dalam agama Buddha dikenal dengan sebutan dewa. Setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, mulai ada tata cara beragama, mengenal Sang Pencipta dan kewajibannya sebagai makhluk hidup. Mulai didirikannya sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, mengetahui bahasa dan ilmu pengetahuan, serta berpedoman pada kitab. 3. Contoh penerapan sistem kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Animisme. Suku Tolare dari Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa dan roh nenek moyang mereka yang menempati seluruh ruang yang ada di muka bumi ini. Sehingga, semua tempat tersebut mereka jadikan sebagai tempat pemujaan untuk meminta berkah, keselamatan, dan rezeki. Dinamisme. Suku Dayak di Kalimantan kebanyakan tidak memiliki agama ataupun menyembah Tuhan. Mereka lebih percaya pada suatu benda yang memiliki roh. Keharingan itu salah satu kepercayaannya. Selain itu, mereka juga menganggap burung enggang sebagai hewan keramat. Ini dibuktikan dengan adanya tari enggang yang dianggap sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang. Totemisme. Salah satunya ada pada kota Kudus. Sekitar 500 tahun yang lalu, Sunan Kudus mengeluarkan fatwa kepada keluarga dan pengikutnya agar tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Sebab, pada masa itu mayoritas penduduk Kudus merupakan penganut Hindu, yang mana mereka meyakini sapi adalah hewan yang disucikan para dewa. Oleh karena itu, hingga sekarang, mayoritas masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi, melainkan kerbau pada perayaan Idul Adha. Monoisme atau monoteisme merupakan tingkat akhir dalam evolusi kepercayaan manusia. Ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Mereka adalah Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Sikh. 3 di antaranya yaitu Islam, Kristen, dan Hindu merupakan agama yang resmi di Indonesia. Dalam agama Hindu, ratusan dewa merupakan kesatuan yang mendasar, dan para dewa yang berbeda adalah manifestasi dari kekuatan yang berbeda, sehingga agama Hindu termasuk ke dalam kepercayaan monoisme. 4. Pengaruh-pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam aspek sistem kepercayaan yang masih terasa hingga masa kini. Kebudayaan Hindu-Buddha pada aspek sistem kepercayaan yang masih terasa hingga sekarang adalah candi-candi. Candi bercorak Hindu berfungsi sebagai tempat pemakaman, sementara candi bercorak Buddha berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Pada awalnya, candi tersebut adalah tempat yang sakral, namun seiring berjalannya waktu, candi-candi ini menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan dan dapat kita nikmati hingga sekarang. Perayaan-perayaan Hindu-Buddha yang mayoritas dilakukan di Bali masih terasa hingga masa kini. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi adalah tahun baru berdasarkan penanggalan atau kalender Saka. Semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum, seperti Bandara Internasional Ngurah Rai, namun tidak untuk rumah sakit. Umat Buddha juga mempunyai hari raya mereka yang masih dilakukan hingga saat ini. Hari raya tersebut dinamai Waisak, yang juga dikenal dengan nama Visakha Puja. Secara nasional, umat Buddha Indonesia menggelar peringatan Hari Waisak di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur memang simbol peninggalan kejayaan kerajaan Buddha di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.